Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Selamat menyambut hari karunia Tuhan hari ini. Hari Senin tanggal 2 Mei 2022. Berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang sehat di dalam menyambut hari ini. Dari Bukit Sion seperti biasanya kami menyapa Bapak Ibu dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelum kita membacanya, mari kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami selalu datang menundukkan diri di hadapan hadirat-Mu, karena Engkau Tuhan yang begitu sangat mengasihi kami, menyayangi kami. Nyata pertolongan Tuhan bahwa pada saat ini kami boleh melalui sepanjang malam untuk kami beristirahat, dan pada pagi ini Tuhan membangunkan kami dengan tubuh yang penuh dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kami hari ini, kami akan disapa oleh firman kebenaran Tuhan. Mampukan kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mendengar dan memahami firman Tuhan ini dengan baik, dan kami dapat melakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Mazmur 121 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita pada saat ini diberi satu tema, yaitu Tuhan tempat perlindungan. Bapak Ibu yang kekasih, kalimat pembuka dalam bacaan Mazmur pujian kita pada saat ini itu merupakan tanya jawab dalam diri pemazmur untuk mengatakan bahwa Allah merupakan sumber pertolongan bagi dirinya maupun bagi para umat Tuhan. Pada saat pemazmur melihat gunung-gunung dari kejauhan, pemazmur membayangkan bahwa segala kemungkinan celaka bisa terjadi pada waktu dia dan umat Tuhan harus mendaki gunung dan melewati gunung itu. Pemahaman pemazmur bahwa pertolongan datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha kuasa, memberi kekuatan yang sangat besar bagi para pesiara. Pesiara ini adalah orang-orang Israel dari berbagai tempat yang melakukan ziarah ke Yerusalem. 3 kali dalam setahun mereka pergi ke Yerusalem untuk menyembah Tuhan pada hari-hari besar. Di sepanjang perjalanan mereka untuk menuju ke Yerusalem, tentu ada banyak hal yang dapat terjadi. Entah itu tersesat, entah itu mereka jatuh ke dalam jurang, bertemu binatang buas dan lain sebagainya. Walaupun banyak tantangan, mara bahaya yang menghantam mereka dalam perjalanan mereka untuk menuju ke Yerusalem, namun pemazmur mengatakan jika mereka bersandar pada Tuhan, apa yang mereka harus takutkan?
Keyakinan ini sejalan dengan perkataan Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 31b, mengatakan bahwa jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Jadi pemazmur betul-betul meyakini bahwa ketika bangsa Israel mengandalkan Tuhan dalam perjalanan mereka ke Yerusalem, maka siapa yang dapat melawan mereka? Nah, keyakinan pemazmur ini, apakah itu juga merupakan keyakinan kita pada saat ini sebagai orang-orang yang percaya? Pemazmur meyakini bahwa Tuhan itu merupakan satu-satunya sumber pertolongan yang bisa diandalkan. Lalu bagaimana dengan kita pada saat ini sebagai orang-orang yang percaya? Misalnya ketika kita sedang dalam kesusahan, diperhadapkan oleh satu ujian hidup yang sangat berat, kepada siapakah kita akan berserah? Bukankah kita berserah? Bukankah kita harus mengandalkan Tuhan? Kalau kita mengandalkan Tuhan, maka seharusnya Dialah yang kita utamakan dalam kehidupan kita. Tuhan senang kalau kita sebagai ciptaan mengandalkan Dia. Karena dengan demikian, Dia akan menyatakan kuasa-Nya. Dia akan menyatakan kasih-Nya yang sangat besar kepada kita. Mari Bapak Ibu kita bersandar penuh pada Dia sebagai sumber pertolongan dalam setiap pergumulan hidup kita. Namun bukan hanya dalam pergumulan, bukan hanya dalam permasalahan kita mengandalkan Tuhan. Tetapi juga kita harus mengandalkan Tuhan untuk hal-hal yang penting dalam kehidupan kita, yaitu yang paling utama keselamatan kita. Karena keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun, juga selain di dalam Dia. Di bawah kolong langit pun ini tidak ada keselamatan selain datangnya dari Dia. Mari kita selalu berkomitmen untuk mengandalkan Tuhan, sama seperti pemazmur dalam bacaan kita pada saat ini. Setelah ia menyatakan komitmennya bahwa Tuhan itu Tuhan adalah satu-satu penyelamat bagi umatnya, dia mengatakan bahwa orang-orang yang bersandar kepada Tuhan dalam ayat 3-4 di situ memperlihatkan bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kakinya goyah. Tuhan yaitu penjagamu, tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur. Tuhan di sini digambarkan seperti seorang gembala yang tanpa pernah tidur dalam menjaga domba-dombanya. Di dalam ayat yang kelima sampai ayat 6, di sana digambarkan bahwa Tuhan itu sebagai seorang penjaga yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan memberikan perlindungan sepanjang waktu kepada umatnya. Lalu di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 menggambarkan bahwa Tuhan akan menjaga apapun yang terjadi dalam perjalanan mereka dari awal sampai akhir. Kalau kita melihat semua apa yang digambarkan oleh pemazmur ini menunjukkan betapa kuatnya penjagaan Tuhan di sepanjang hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang kekasih, kesehatan kita boleh merosot, keadaan kita bisa sulit, bisa buruk, seolah-olah kadang-kadang Tuhan meninggalkan kita. Namun marilah, hendaklah kita menjadi kuat untuk menjalani hidup ini dalam melewati segala permasalahan dengan bersandar pada janji Tuhan. Dia yang menyertai umatnya sejak bumi ini dijadikan, Dia juga yang akan menyertai umatnya, yaitu kita, dari dulu, sekarang hingga nanti di sana.
Ingatlah bahwa pertolongan dan perlindungan yang sempurna tidak didapatkan dari siapa-siapa, akan tetapi hanya didapatkan di dalam Tuhan. Marilah terus bersandar kepada Tuhan, apapun bentuk kehidupan, apapun bentuk pergumulan kita pada saat ini. Amin, firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, Tuhan pemilik kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan selalu baru setiap hari bagi kami. Hari ini Tuhan, kami akan bersama-sama melakukan tugas dan tanggung jawab kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan selalu memberkati kami, kiranya Tuhan selalu melindungi kami, karena kami meyakini bahwa Tuhanlah satu-satunya penjaga kami yang setia di dalam setiap langkah kehidupan kami. Jauhkan segala mara bahaya, sakit penyakit, kecelakaan yang menghampiri kehidupan kami hari ini, sehingga hari ini kami boleh lalui dengan baik. Dan atas semua itu Tuhan, kami selalu bersyukur karena Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami. Kami berdoa buat umat Tuhan yang dalam kesusahan, entah itu dalam kehidupan rohani mereka ataupun dalam kehidupan jasmani mereka. Kiranya Tuhan menopang mereka, melindungi mereka di dalam menjalani kehidupan hari ini. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menolong orang-orang yang memerintah kami, sehingga di dalam pemerintahan mereka kami terus merasakan damai sejahtera yang berasal daripada Tuhan sendiri. Ampuni dosa dan kelemahan kami Tuhan, kehidupan kami sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan menolong di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab hari ini.